Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Lubi, MPDMT, salah satu dosen di program studi Teknologi Rekayasa Manufaktur, Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta. Bidang kepakaran saya adalah rekayasa manufaktur, khususnya pada bidang proses produksi atau permesinan, serta pembelajaran berbasis teknologi manufaktur. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan rencana pembelajaran semester atau RPS pada mata kuliah Teknik Produksi dan Pemrograman CNC. Mata kuliah ini adalah salah satu mata kuliah wajib untuk mahasiswa semester 4. Mata kuliah yang saya ampu adalah Teknik Produksi dan Program CNC dengan kode mata kuliah 15260701. Bobot SKS pada mata kuliah ini yaitu sebesar 2 SKS dan dilaksanakan selama 16 pertemuan pada semester genap. Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan kompetensi dalam mengoperasikan mesin CNC TU, yaitu TU2A maupun 3A, memahami sistem koordinat mesin CNC, menyusun program CNC menggunakan G-kode untuk berbagai strategi pemesinan, baik pada benda kerja yang berbentuk polos ataupun kotak. Seluruh capaian pembelajaran dirancang agar mahasiswa mampu mengintegrasikan teori dan praktek sesuai kebutuhan industri manufaktur. RPS mata kuliah ini mendukung pencapaian SDGs nomor 9, yaitu Industri, Inovasi, dan Infrastruktur. Pada mata kuliah ini, mahasiswa diarahkan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, serta penugasan teknologi manufaktur. Capaian pembelajaran, lulusan yang didukung adalah penguasaan konsep dasar sains dan prinsip-prinsip rekayasa untuk merancang produk, menjalankan proses manufaktur, serta menganalisis sistem manufaktur sesuai standar industri. Capaian pembelajaran mata kuliah ini meliputi kemampuan mahasiswa mengenal dan mengoperasikan mesin CNC, training unit, memahami sistem koordinat, menguasai bahasa pemrograman, G-kode, serta mampu membuat dan mengimplementasikan program CNC pada berbagai proses permesinan. Materi pembelajaran pada mata kuliah ini disusun secara bertahap, dimulai dari pengenalan komponen mesin CNC, prinsip kerja mesin, sistem koordinat, pengoperasian mesin secara manual maupun otomatis, hingga penyusunan program CNC untuk berbagai jenis proses pemakanan seperti pemakanan lurus, tirus, radius, melingkar, maupun kombinasi. Dalam proses pembelajaran pada mata kuliah ini, saya memanfaatkan berbagai media pembelajaran seperti laptop, LCD TV, video pembelajaran, software simulasi CNC, mesin CNC training unit, dan mesin CNC production unit. Penggunaan media tersebut bertujuan untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih kontekstual dan aplikatif. Dalam pelaksanaan pembelajaran, saya menerapkan pendekatan student-centered learning dengan model utama case-based learning. Melalui pendekatan tersebut, mahasiswa tidak hanya mempelajari teori, tapi juga diberi studi kasus yang berasal dari permasalahan nyata di dunia manufaktur. Mahasiswa diberikan studi kasus mengenai permasalahan yang ada di dunia industri, kemudian menganalisis dan merancang solusi dengan mempertimbangkan parameter yang didapat. Dengan model pembelajaran tersebut, diharapkan mahasiswa mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi, dan keterampilan teknis sesuai kebutuhan industri. Penilaian pembelajaran dilakukan secara berkelanjutan menggunakan prinsip penilaian autentik. Komponen penilaian mencakup usulan kasus, laporan penyelesaian kasus, tugas atau desain part, laporan kerja atau jurnal kegiatan, penilaian diri dan sejawat, presentasi kasus, presentasi penyelesaian kasus. Masing-masing komponen mempunyai bobot penilaian sesuai dengan RPS, sehingga proses evaluasi berlangsung objektif, transparan, mampu menggambarkan pencapaian kompetensi mahasiswa secara menyeluruh. Referensi utama yang digunakan pada mata kuliah ini berasal dari literatur standar internasional mengenai mesin CNC, antara lain Student Handbook CNC TU2A dan CNC TU3A, Teknik Pemrograman dan Aplikasi CNC karya Holebas, Teori dan Teknologi Proses Permesinan karya Taufik Rahim. Selain menggunakan referensi tersebut, materi pembelajaran juga saya integrasikan dengan hasil penelitian dan perkembangan teknologi manufaktur terkini, sehingga mahasiswa memperoleh wawasan yang sesuai dengan kebutuhan dunia industri. Seluruh proses pembelajaran telah dirancang secara terencana dan sistematis melalui rencana pembelajaran semester, yang menjadi acuan dan pelaksanaan perkuliahan agar capaian pembelajaran dapat dicapai secara efektif selama satu semester. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk hari ini, pertemuan hari ini kita akan tentang mata kuliah Teknik
produksi dan pemrograman CNC. Ya. Ini kita akan membahas tentang CNC TU3A. Nah, apa itu CNC TU3A? Dia adalah mesin milling. Ya, mesin milling 3A itu maksudnya 3 aksis. Jadi 3 pergerakan sumbu. Ya, sumbu yang kita sebut itu ada 3 sumbu adalah X, Y, Z. Nah, kalau dalam teknik mesin itu ada 3 pergerakan sumbu. Nah, ini mesin milling, ada satu lagi dia mesin CNC TU2A. Dia ada 2 aksis. Dia turning atau sama aja dengan disebut mesin bubut. Nah, di sini mengapa kita belajar CNC? Ya. Mengapa kita belajar CNC? Nah, sekarang dunia industri mengalami perkembangan yang pesat. Ya, jadi untuk dahulu kita pernah sebut mesin CNC, mesin konvensional. Ya, ini konvensional itu maksudnya dia yang digerakkan secara manual. Ya, pergerakannya secara manual. Jadi ketika kalian sebelumnya sudah mengambil mata kuliah tentang mesin bubut, nah itu salah satu mesin konvensional. Dia pergerakannya digerakkan secara manual yang kita gerakan melalui eretannya. Nah, di sini pengoperasiannya, jadi operator itu harus punya keterampilan yang tinggi. Kenapa punya keterampilan tinggi? Jadi tidak bisa dia hanya bermain feeling saja. Ya, dia harus punya, selain feeling dia harus punya ketelitian yang tinggi. Ya, terus prosesnya kalau kita pakai konvensional itu masih terlalu lama. Kenapa? Karena dia dikerjakan secara manual. Setelah perkembangan zaman ada tentang numeric control. Numeric control itu apa? Seperti ini. Jadi dia bahasa pemrogramannya dia dikendalikan oleh bahasa numerik. Ya, dia sudah mulai memprogramnya dengan bahasa numerik. Terus menggunakan media lubang. Ya, lubang atau kayak dot matrix dulu seperti itu. Nah, ini presisinya dibandingkan yang pertama konvensional itu presisinya agak lebih meningkat. Nah, sekarang perkembangan zaman, ini ketergantungan pada operator itu semakin berkurang. Ya, terus setelah zaman numeric control itu ada pada CNC, sama dia komputer numerical control. Jadi dia pengontrolannya dari komputer langsung. Jadi seperti ini, dia mesin dikendalikan oleh komputer, dia lebih fleksibel, lebih bentuk bisa lebih kompleks. Kalau kita konvensional bentuk kita terbatas. Ya, kita mau desain itu terbatas. Nah, kalau dengan mesin CNC, kalian misalnya kita mau bikin part tentang otomotif misalkan. Itu kita bisa bikin blok silindernya bisa kita gunakan pakai CNC. Nah, kenapa kita pakai CNC? Karena dia lebih kompleks untuk bentuknya. Ya, kita pakai CNC dengan kalian tinggal hanya mendesain sesuai dengan kebutuhan yang ada. Nah, selanjutnya learning outcome daripada untuk kita mempelajari CNC itu adalah yang pertama, kalian dapat mengenal dan memahami fungsi sistem kerja mesin CNC 3 aksis. Oke, training unit 3 aksis. Yang pertama, kalian dapat mengenali komponen. Yang kedua, kalian dapat mengoperasikan mesin CNC 3 aksis dengan benar dan aman. Ya. Kenapa kalian harus mengoperasikan mesin CNC 3 aksis dengan benar dan nyaman dan aman? Nah, di sini mesin CNC sebenarnya semua mesin itu punya resiko. Ya, maupun itu yang otomatis maupun yang manual. Semuanya itu peralatan ada risikonya. Ya. Kalau dalam mesin CNC itu risikonya lebih besar. Ya, jadi kita tidak bisa mengabaikan keselamatan kerja. Kalian mau pakai peralatan manual juga, misalkan di rumah kalian pakai palu, itu beresiko. Risikonya apa? Misalnya, kalian mau ngetok paku, tahu-tahu pakunya nggak kenanya ke tangan, itu resiko, salah satu resiko. Ya, yang kedua, kalau dalam mesin, apalagi menggunakan mesin secara otomatis, risikonya itu lebih besar. Seperti itu. Ya, yang ketiga, membuat program.
Oke, tadi saya bilang kan CNC kita akan membuat program G-kode kita sebutkan, atau bahasa numeriknya bahasa numerik, atau bisa disebut dengan bahasa numerik. Nah, di sini G-kode itu ada menggunakan kode G, kode M, dan kode untuk X, Y, Z, dan F. Nah, di sini yang keempat, mahasiswa mampu menjalankan program mesin CNC melakukan simulasi dan pengujian yang tepat. Oke. Simulasinya seperti apa? Ya, kita bisa simulasi menggunakan software yang pertama. Setelah menggunakan software, kita bisa simulasikan ke mesin sebelum dilakukan pengerjaan kepada benda kerja. Nah, yang ketiga, biasanya kita menggambar dulu di mesin. Ada plotter untuk menggambarnya. Seperti itu. Nah, ya, outcome yang kelima, menganalisis hasil. Ya, mahasiswa mampu menganalisis proses permesinan, melakukan evaluasi dan perbaikan. Kenapa? Kadang-kadang kita sudah membuat desain, tapi ketika kita programkan ke dalam mesin dan kita aplikasikan ke benda, itu ada beberapa parameter yang biasanya kita kelewat atau agak miss, ya. Nah, biasanya nanti akan ada evaluasi, itu baik dari ukuran atau ketepatan sesuai ukuran, ya, toleransi yang kita gunakan itu berapa. Karena di sini dalam pemrograman mesin CNC itu skala ketelitiannya itu lebih rigid, ya, lebih teliti sekali. Seperti itu. Meleset dikit biasanya tidak akan ngepas. Seperti itu. Nah, ini ada komponen mesin CNC. Oke, yang kita ada dua di kampus ini, kita ada dua. Ada dua CNC, ada TU, yang dimaksud TU itu training unit, ada PU, production unit. Nanti kita akan mempelajari semuanya, ya. Pertama kita akan mempelajari training unit, skala trainingnya. Setelah itu baru kita akan mempelajari ke skala produksinya. Nah, ini bagian-bagian komponen yang ada dalam mesin CNC TU, ya. CNC TU seperti ini, ada pada gambar, ya. Yang pertama itu ada spindle. Ada spindle buat pergerakan spindle atau buat memutarkan pahat. Nah, di sini ada tombolnya buat memutar pahat. Jadi buat pahatnya, mata end millnya itu harus berputar. Spindlenya kalian nyalakan. Seperti itu. Nah, di sini ada kontrol panel. Kontrol panel itu berarti di sini akan ada pergerakan sumbu apa yang bergerak. Misalnya di sini ada sumbu X, Y, dan Z. Di sini akan menunjukkan kontrol sumbu apa yang sedang bergerak saat itu. Ya. Nah, terus ada di sini ada sumbu, tadi saya bilang sumbu Z. Itu sumbu Z itu pergerakan spindle ini akan naik turun, atas bawah untuk menggerakkan sumbunya. Z itu berarti dia pergerakan untuk ke atas, naik, atau turun. Y aksis itu dari pergerakannya depan belakang. Pak, nanti ada pergerakan kanan kiri depan belakang. Nah, nanti itu ada yang menentukan. Kanan kiri itu kalau ke kanan dia positif, kalau ke kiri dia negatif, bahasa pemrogramannya. Sama juga dengan ke depan dan belakang. Ya, atas bawah itu juga sama. Kalau kalian naik ke atas itu positif, ke bawah itu akan negatif. Ini sistem koordinat CNC TU3A. Ya. Sistem koordinatnya tadi kita kalau TU3A berarti itu 3 aksis. Ada sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Ya, X itu maksudnya ini yang warna merah. X itu kanan kiri. Y itu depan belakang. Z itu atas bawah. Ini pergerakan sumbunya atau naik turun. Nah, ini misalkan kita mulai dari titik nolnya di sini. Oh, saya X-nya positif. Berarti nanti dia akan geraknya ke kanan. Oh, X-nya negatif, dia akan bergerak ke kiri. Atau sumbu Y-nya yang positif, dia akan maju. Y-nya negatif, berlawanan arahnya. Nah, ini kalau Z berarti dia tinggal kalau positif dia akan naik, kalau negatif dia akan ke bawah, turun. Seperti itu. Nah, ini panel-panel yang kontrol yang ada dalam mesin CNC TU3A. Nah, di sini ada penjelasannya. Misalkan dia nomor 1 ini saklar utama. Jadi dia ada saklar utama berupa kunci.
Itu untuk menyalakan. Di sini ada angka 0 dan 1. Tinggal kalau kita mau menyalakan tinggal diputar ke angka 1. Itu posisi mesin akan menyala. Kenapa ada tombol darurat? Biasanya dalam setiap mesin produksi selalu ada tombol darurat yang berwarna merah. Ketika kita ada kesalahan yang sekiranya akan fatal, kita bisa tekan itu, otomatis mesin semuanya akan mati. Ya. Nah, yang keempat itu ada saklar utama sumbu utama 1, 0 atau CNC. Ya, di sini ada kita mau kalau 0 itu dalam keadaan mati. Tergantung kita mau menggerakkannya sudah menggunakan pemrograman atau masih secara manual. Kalau masih secara manual nanti kalian tinggal tekan tombolnya atau putar tombolnya ke angka 1. Jadi nanti itu pergerakannya akan dilakukan secara manual melalui tombol. Tapi kalau kalian ke angka di sini ke CNC, berarti kalian sudah menggunakan bahasa pemrograman. Ya, jadi bahasa pemrograman yang kalian akan buat nanti. Nah, ini nomor 5 itu ada tombol pengaturan kecepatan putar. Ya, nomor 5 itu kecepatan putar tombol utama ya, sumbu utamanya. Nah, nomor 6 itu ampere. Ampere meter buat nunjuk arus. Nomor 7 itu ada tombol asutan. Nomor 7 maksudnya ini. Dia nanti ada tombol untuk bergerak ke kanan kiri. Ya. Oke. Nah, ini ada bahasa-bahasa tentang G kode dan M kode. G00 itu maksudnya interpolasi lurus tanpa penyayatan atau pergerakan cepat. G01 itu interpolasi lurus dengan penyayatan. Berarti artinya kalau kalian sudah melakukan penyayatan pada benda kerja, tidak boleh menggunakan G00. Harus menggunakan G01. Kenapa kita harus menggunakan G01? Karena ketika kita menggunakan G01, itu feedingnya bisa kita atur, bisa kita kontrol. Seperti itu. Nah, kecepatan pergerakan eretannya bisa kita kontrol. Nah, di selanjutnya ada G02. G02 itu interpolasi melingkar searah jarum jam. Kalau kalian mau lihat arah jarum jam perputarannya seperti apa? Dia searah jarum jam. Gimana dengan G03? G03 itu dia sebaliknya. Berlawanan arah jarum jam. Nanti kita akan mempelajari bentuk apa yang bisa kita menggunakan dua pemrograman ini. Biasanya kita akan bikin bentuk sederhana. Nah, di sini ada G90. Itu pemrograman nilai absolut. Maksudnya berarti kita memprogramnya dengan metode absolut. Di sini ada M kode. Kode M ini yang biasa kita gunakan nanti ketika dalam praktek atau dalam membuat program. Dia M00 itu ada berhenti, perintah berhenti atau diam. M03 itu perintah untuk menggerakkan spindle atau end mill searah jarum jam. M03 karena di atas nanti ada perintah M03 itu buat menggerakkan, otomatis kita ada perintah M05 untuk menghentikan pergerakannya. Nah, di sini ada M30 untuk perintah akhiri program. Nah, di sini tadi saya bilang ada G91. Itu metode pemrograman dengan incremental. Nah, maksudnya bagaimana itu incremental? Nah, incremental seperti ini ya. Dia intinya, dia pemrogramannya itu pergerakannya, titik referensinya atau titik awalnya selalu berubah. Ya, titik awalnya selalu berubah. Kita ambil contoh seperti ini. Misalkan kalian bergerak dari rumah menuju pabrik. Bergeraknya jaraknya 10 kilo. Nah, ketika kalian sudah bergerak ke pabrik, sekarang posisi kalian ada di pabrik. Mau bergerak ke stadion. Nah, jaraknya 12 kilo. Berarti kita kalau dengan incremental, kita hanya butuh bergerak 12 kilo ke stadion. Jadi titik awalnya dia sekarang ada di pabrik untuk bergerak stadion. Itu titik awal yang kalian hitung. Jadi maksudnya di sini titik referensi awal
kalian berada menjadi referensi selanjutnya untuk ke tempat selanjutnya. Jadi kita tidak menghitung lagi dari rumah kalau untuk incremental. Nah sekarang ada di stadion, kita mau bergerak ke kantor, berarti kalian cuma hanya menghitung jarak dari stadion ke kantor itu berapa jauh. Nah itu kalau incremental ya. Di sini ada contoh pemrograman incremental, misalkan G91 G00 X10, berarti dia perintahnya pakai incremental, pergerakannya cepat sejauh 10 km. Seperti itu. Ketika dalam pemrograman, kalau saya bilang ke skala ketelitiannya 0,01, berarti dalam pemrograman saya harus nulis berapa? Ya, harus nulis 2000. Maksudnya skala 0,01 berarti dia bandingannya 1:100. Ketika saya nulis di sini jetnya bergerak 20, berarti dalam bahasa pemrograman di CNC-TU itu kita tulisnya 2000. Ya, seperti itu. Nah, ini pemrograman absolut ya. Tadi incremental. Kalau absolut dia akan seperti ini. Kalau absolut itu titik referensinya selalu tetap, tidak pernah berubah. Nah misalkan gini, titik awal kita ada di rumah, sama seperti tadi kan. Titik awal kita ada di rumah, kita mau bergerak ke pabrik, berarti jaraknya berapa kali? 10 kilo. Nah sekarang saya posisinya terakhir ada di pabrik kan, saya mau bergerak ke stadion. Jadi dalam pemrograman saya harus nulis berapa? 3.200. Jadi kalau absolut kalian harus tetap ngitung dari titik awal ya. Walaupun posisi kalian ada di mana-mana, misal posisi kalian ada di pabrik. Ya, sebenarnya jarak dari pabrik ke stadion itu 22 kilo kan? Tapi kalau kita menggunakan pemrograman absolut, berarti kalian harus hitung dari awal. Titik awal tadi kalian bergerak di mana? Di titik awal kalian posisi mulai itu kan ada di rumah. Berarti ketika kalian mau gerak ke stadion dari pabrik, kalian harus hitung dari awal. Berarti kan 10 tambah 22. Berarti 32 kilo. Atau dalam bahasa pemrogramannya nanti 3200. Seperti itu. Sebelum masuk ke penutup, sampai sini ada yang kalian tanyakan? Silakan kalau ada yang belum tanyakan. Ya. Ini kita sekarang masih mempelajarin tentang pemrograman atau pergerakan sumbu seperti itu, mau absolut atau incremental. Pergerakannya akan seperti ini. Bagaimana? Ada yang ditanyakan? Ada yang kurang jelas? Ya, Arya, silakan. Izin bertanya Pak, saya Arya mau nanya perbedaannya G90 dan G92 itu apa ya Pak? Oke, perbedaan G90 dengan G92 tadi sama-sama kita lihat di slide. Oke, slide ini ada G90 dan G92. Oke, G90 ini pemrograman nilai absolut, G91 itu pemrograman nilai incremental. Tapi di 92 kalau kalian pemrograman itu pemrogramannya di G90 itu pemrograman yang ada di mesin. Ya. Setting yang ada di mesin. Settingannya yang ada di mesin 90. Oh, berarti udah ada di settingan mesin awal itu udah 90. Kalau G92 ini titik referensi awal, kita mulai. Ya. Kita menentukan akan mulai dari mana. G92. Ya. Misalnya kita mulai dari titik A. Berarti kita pakai referensi G92 titik A. Kalau G90 itu pemrograman yang ada di mesin. Bukan pemrograman yang kita bikin dari pemrograman awal dari program benda kerjanya ya. Kalau 90 itu udah settingan mesinnya, kita setting di absolut. Nah nanti kita bikin program lagi, G kodenya seperti itu. Kita pakai 92, bikin G kodenya ya. Nanti kita pelajarin bikin G kodenya, pemrogramannya seperti itu. Ada lagi? Itu kan di M-code kan ada M00 kan? Ya. Itu diam atau berhenti. Nah itu fungsinya tuh dia berhenti diam aja apa diam sementara Pak? Oke,
M00, berarti dia berhenti diam saja sementara, mati. Nah, M05 itu karena kalau M00 itu memang dengan dia berhenti ya. Kalau M05 itu dia perintahnya untuk menghentikan putaran. Ya kan? Ketika kita beroperasi, mesin beroperasi secara otomatis. Ya, secara otomatis pasti kan kita akan ada perintah untuk menggerakkan mesinnya. Menggerakkan spindle-nya. Ya. Nah, di situ ada M05, dia untuk memberhentikan pergerakan itu. Hanya memberhentikan kegerakannya. Ya. Kalau M00 dia emang dalam keadaan berhenti, diam. Seperti itu. Jadi beda dengan 0,05 ya. Ketika kalian dalam pemrograman tidak lupa memasukkan M05, biasanya nanti akan muncul alarm. Ya, alarm ketika kalian baru mulai merunning mesin tersebut. Kurang lebih seperti itu. Ya, rangkaian dari perkuliahan kita hari ini kita simpulkan seperti ini. Ya, memahami bahasa CNC adalah langkah awal untuk menciptakan produk yang lebih berkualitas dan presisi. Ya, jadi ketika kalian membuat program harus dimulai dari desain benda kalian yang akan kalian buat. Setelah desain kalian menentukan bahasa pemrogramannya seperti apa, metode yang kalian gunakan seperti apa yang akan kalian gunakan metodenya. Nah, seperti itu. Nah, ini ada ringkasan materi kali ini, ada tentang G kode, M kode, G92, G91, dan pemahaman tentang praktiknya. Nanti kita akan pelajari tentang tombol-tombol yang ada dalam mesin. Kalau tadi kan sudah saya jelaskan yang tombol-tombol secara gambar yang ada di mesin CNC TU. Nah, nanti saya akan menjelaskan secara langsung ke dalam mesinnya. Tombolnya seperti apa sih? Nah, kita nanti bisa lihat tombolnya seperti apa dan pergerakannya seperti apa. Seperti itu, kurang lebih pertemuan kali ini, pembahasan kita dalam pertemuan kali ini. Oke, ada pertanyaan lagi atau tidak? Oke, kalau cukup mungkin kita bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan hari ini saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan singkat mengenai implementasi rencana pembelajaran semester pada mata kuliah Teknik Produksi dan Program CNC. Sebagai dosen Universitas Negeri Jakarta, saya berkomitmen untuk mengimplementasikan Tridharma Perguruan Tinggi melalui penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas, pelaksanaan penelitian yang inovatif dan relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi, serta pengabdian kepada masyarakat yang memberikan dampak positif bagi masyarakat. Saya senantiasa berupaya mengembangkan proses pembelajaran yang inovatif, adiktif terhadap kemajuan teknologi, dan selaras dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Melalui komitmen tersebut, saya berharap dapat mencetak lulusan yang profesional, berkompeten, berkarakter, serta memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan bersaing di tingkat nasional maupun global. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Semoga pemaparan hari ini dapat memberikan gambaran mengenai komitmen saya dalam mewujudkan pembelajaran yang bermutu, berpusat pada mahasiswa dan berorientasi pada peningkatan kualitas pendidikan di Universitas Negeri Jakarta. Terima kasih atas perhatiannya yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.